Carlo Ancelotti masuk daftar pelatih terhebat dalam sejarah Real Madrid. Presiden Real Madrid, Florentino Perez mengatakan Carlo Ancelotti sudah menjadi salah satu pelatih terhebat sepanjang sejarah klub. Kehadirannya memberi dampak positif kepada tim. Real Madrid keluar sebagai juara La Liga musim ini, mereka berpeluang juga untuk merebut gelar juara Liga Champions, karena sudah dapat satu tempat di final melawan Borussia Dortmund. Florentino Perez berterima kasih kepada Carlo Ancelotti karena telah mempersembahkan gelar juara La Liga yang ke-36 sepanjang sejarah klub berdiri. Kami telah mencapai semua yang telah kami capai dalam 122 tahun ini dengan kerendahan hati, rasa hormat, solidaritas, dan permainan yang adil, kata Florentino Perez, dikutip dari Football Espana. Sangat sulit untuk mengatasi kesulitan yang kami derita musim ini dan tim ini telah mengalami kondisi terburuk dalam sepak bola, yaitu cedera, imbuhnya, badai cedera menerpa para pemain kunci Real Madrid, seperti Eder Militao, Thibaut Courtois, dan David Alaba, tapi tim masih bisa tampil maksimal dengan skuad yang ada. Ancelotti mampu membentuk tim dengan sangat baik dan solid, situasi yang tidak baik, tapi justru berakhir dengan manis untuk Los Blancos. Saya yakin bahwa penderitaan yang dialami skuad menjadi alasan untuk perbaikan dan kebanggaan. Tim ini haus akan kemenangan dan kemenangan terlepas dari semua yang telah mereka menangkan, tuturnya. Ancelotti sudah menjadi salah satu pelatih terhebat sepanjang sejarah, imbuh Florentino Perez. Presiden La Liga sebut Kylian Mbappe gabung Real Madrid, mereka akan punya skuad hebat. Presiden La Liga, Javier Tebas menyebut Kylian Mbappe akan bergabung Real Madrid. Menurutnya, kehadiran striker timnas Prancis itu akan membuat Los Blancos punya skuad mentereng. Mbappe sudah dipastikan hengkang dari Paris Saint-Germain di akhir musim ini. Pasalnya, pemain yang punya darah Kamerun dan Aljazair itu tidak memperpanjang kontraknya. Mbappe pun sangat santer dikabarkan akan bergabung ke Real Madrid. Tebas juga mengungkapkan pemain berusia 25 tahun itu bakal menjadi bagian dari skuad Los Blancos musim depan. Mbappe di Real Madrid musim depan, ya, ucap Tebas, dilansir dari Ole, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Tebas mengakui kualitas yang dimiliki Mbappe. Dia juga menilai, kehadiran bintang timnas Prancis ini akan membuat kedalaman skuad Real Madrid semakin mentereng, karena saat ini telah dihuni pemain berkualitas seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, tapi, ada juga Vinicius dan Bellingham, ucapnya lagi. Meski Real Madrid bakal punya skuad mentereng, Tebas menyebut, tidak menjadi garansi bagi Real Madrid untuk jadi juara. Madrid akan memiliki skuad yang hebat, tapi tentu saja itu tidak memberikan jaminan untuk memenangkan kejuaraan, tutur Tebas. Jika Mbappe benar akan merapat, tak bisa dipungkiri kalau Real Madrid akan memiliki kedalaman skuad yang hebat. Mbappe bakal menjadi senjata baru Los Blancos setelah Vinicius dan Bellingham. Vinicius dan Bellingham merupakan pemain gacor Real Madrid yang baru saja mengantarkan timnya menang telak 5-0 atas Alaves. Di laga tersebut, Vinicius sukses cetak 2 gol, sementara Bellingham 1 gol dan 2 assist. Kedua pemain ini juga telah sukses mengantarkan Real Madrid mengunci gelar juara Liga Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024. Berkat hasil ini, Real Madrid yang sudah dipastikan menjadi juara semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 93, sementara itu, Alaves tertahan di peringkat 11 dengan poin 42. Bellingham menjadi inspirator kemenangan Real Madrid. Gelandang yang baru berusia 20 tahun itu terlibat dalam hampir dari semua gol yang dicetak tuan rumah. Secara keseluruhan, Bellingham tercatat menciptakan 6 peluang, 9 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan, 4 kali melakukan dribble sukses, dan 12 kali mengirim bola ke area berbahaya. Los Blancos juga saat ini berpeluang untuk meraih mahkota Liga Champions. Mereka akan menghadapi Borussia Dortmund di partai final yang akan berlangsung di Stadion Wembley pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Carlo Ancelotti ingin lihat Toni Kroos menangkan Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memiliki harapan untuk melihat Toni Kroos memenangkan Ballon d'Or pada tahun ini. Kroos bergabung dengan Madrid pada tahun 2024. Sejak saat itu, Kroos telah memenangkan banyak gelar termasuk La Liga dan Liga Champions bersama Los Blancos. Kroos saat ini sudah berusia 34 tahun. Meski sudah tidak muda lagi, Kroos masih menunjukkan performa yang cukup apik pada musim ini.
Sejauh musim ini, Kroos telah memainkan 46 pertandingan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Dia mencetak 1 gol dan 9 assist. Nama Kroos tidak sering dibicarakan dalam perebutan Ballon d'Or. Meski begitu, Ancelotti sangat mendukung gelandang asal Jerman itu untuk menyabet penghargaan pemain terbaik dunia tahun ini. Segalanya bisa terjadi, ada kompetisi penting di musim panas, kata Ancelotti di situs resmi klub. Kroos, bersama Jerman, berpeluang memenangi Piala Eropa dan meraih gelar ganda di Liga Champions, termasuk Liga, jadi mengapa tidak, dia bisa berjuang untuk memenangkannya. Kontrak Kroos bersama Real Madrid akan berakhir pada musim panas ini. Ancelotti sama sekali tidak khawatir dengan masa depan sang gelandang. Klub tidak cemas, saya tidak cemas dan Toni tidak cemas. Lanjutnya, tujuan kami adalah tanggal 1 Juni dan itu adalah masalah kedua. Setelah itu, pihak-pihak yang berkepentingan harus membicarakannya. Kami semua memikirkan satu hal dan itu adalah memenangkan Liga Champions. Real Madrid datangkan Florian Wirtz tandem Mbappe di Los Blancos. Real Madrid resmi mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG ke klub, dengan status bebas transfer musim ini. Real Madrid diperkirakan akan mengumumkan Mbappe usai di final Liga Champions melawan Dortmund bulan depan. Namun, Real Madrid tidak hanya merekrut Kylian Mbappe, Los Blancos akan mencari tandem pemain timnas Prancis, dengan mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Meskipun Real Madrid mungkin harus menunggu hingga tahun 2025 untuk menyelesaikan kesepakatan akhir Florian Wirtz dari klubnya, Bayer Leverkusen. Florian Wirtz yang berposisi playmaker adalah pemain berikutnya yang diincar Real Madrid. Menurut laporan dari Marca, yang menunjukkan pemain internasional Jerman itu akan menjadi target besar mereka untuk musim panas 2025 selain merekrut Kylian Mbappe dari PSG. Faktanya, Real Madrid sangat ingin merekrut pemain sensasional berusia 21 tahun itu. Sehingga Los Blancos sudah mulai mengerjakan kesepakatan tersebut dan siap menginvestasikan banyak waktu untuk memastikan transfer ini akan terjadi. Ancaman terbesar yang menghalangi terwujudnya kesepakatan dikatakan adalah PSG dan Manchester City yang dikabarkan juga mengincar Florian Wirtz. Wirtz menikmati musim yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen, mencetak 18 gol di semua kompetisi dan menyumbang 19 assist. Florian Wirtz memiliki estimasi nilai transfer sebesar 64,6 juta euro, namun nilai ini meningkat pesat seiring dia sembuh dari cedera serius. Terungkap, biaya kepindahan Kylian Mbappe dari PSG ke Real Madrid sangat mengejutkan. Kylian Mbappe sudah memastikan akan meninggalkan Paris Saint-Germain akhir musim ini. Bintang Prancis ini kabarnya akan bergabung ke Real Madrid. Belum lama ini, biaya penandatanganan besar Mbappe di Real Madrid telah terungkap menyusul konfirmasi kepergiannya dari PSG. Ini juga jadi salah satu kisah transfer terpanjang dalam sejarah sepak bola. Pekan lalu pemain berusia 25 tahun itu mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan klub ketika kontraknya berakhir musim panas ini. Mbappe mengakhiri 7 tahun masa kerja bersama klub kampung halamannya. Mbappe diperkirakan akan bergabung dengan Los Blancos sebagai agen bebas, 3 tahun setelah PSG menolak tawaran 188 juta pounds untuknya atau 2 tahun setelah ia mencoba memaksa pindah ke raksasa Spanyol. Sebelumnya, pada musim panas 2022 Mbappe menyatakan keinginannya untuk meninggalkan PSG ke Real Madrid. Namun, dia malah berbalik arah dan menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Belakangan diketahui bahwa kesepakatan itu hanya berlaku 2 tahun dengan opsional tahun ketiga. Pemain dan klub berselisih tentang hal ini musim panas lalu, hingga manajer PSG Luis Enrique untuk sementara mencoret Mbappe dari skuadnya. Akhirnya kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan dan Mbappe kembali beraksi dengan mencetak 44 gol dalam 47 pertandingan musim ini. PSG membayar 165,7 juta pounds untuk mengontrak Mbappe dari Monaco pada tahun 2017, jadi siapa yang tahu berapa banyak yang akan mereka minta jika pemenang Piala Dunia itu masih terikat kontrak. Menurut Fabrizio Romano, juara La Liga itu akan membayar biaya penandatanganan kepada Mbappe sekitar 100 juta euro atau 86 juta pounds dan akan dibagi selama 5 tahun kontraknya. Laporan mengklaim pemain Prancis itu dilaporkan akan mendapat gaji antara 15 juta euro atau 12,9 juta pounds dari awalnya 25 juta euro per tahun setelah pajak. Itu artinya ada penurunan besar dari gajinya di PSG.
Susunan pemain ganas Real Madrid musim depan, usai Kylian Mbappe bergabung. Real Madrid mendekati penandatanganan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Sementara itu, Carlo Ancelotti telah memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu, menghilangkan spekulasi bahwa ia akan menjadi manajer Brasil berikutnya, jadi harus ada konsistensi dalam permainan Real. Meskipun ia memenangkan gelar ganda La Liga dan Liga Champions dengan formasi 4-3-3 pada tahun 2022. Kepergian Karim Benzema ke Arab Saudi meninggalkan celah dalam serangan yang diisi oleh manajer Italia itu dengan cara baru. Carlo Ancelotti mengubah sistemnya menjadi 4-3-1-2 dan memberi Jude Bellingham bebas menyerang. Pemain yang didatangkan musim panas senilai 103 juta euro dari Borussia Dortmund, mendapat tempat yang membanggakan. Hasilnya sungguh luar biasa, pemain muda Inggris ini berkontribusi besar terhadap kesuksesan Los Blancos musim ini. Ini bisa jadi merupakan kasus tidak memperbaiki sesuatu yang tidak rusak, dan dengan Mbappe, mereka tidak perlu melakukannya. Bergabungnya Kylian Mbappe akan mempertajam lini depan Los Blancos, bahkan bisa berposisi kedua sayap dalam hal menyerang. Selain ada Bellingham, musim ini adalah Vinicius Junior dan Rodrigo. Keduanya pemain sayap dan Rodrigo khususnya mengeluh karena dimainkan lebih sentral. Mbappe sendiri tidak terlalu suka bermain sebagai penyerang tengah atau gelandang serang, setelah mengeluh menjadi target man utama di PSG musim lalu. Di tempat lain, Thibaut Courtois akan kembali dari cedera ligamennya pada waktunya untuk merebut kembali posisi nomor 1 dari Andriy Lunin. Sementara usia Toni Kroos berarti Eduardo Camavinga bisa lebih sering menggantikannya di lini tengah. Ferland Mendy saat ini menjadi bek kiri awal Real Madrid, tetapi raksasa Spanyol tertarik untuk memperkuat sisi lapangan itu bersama Alphonso Davies. Baru-baru ini, Real Madrid diklaim akan memprioritaskan penandatanganan bek tengah, dengan Leny Yoro berada di urutan teratas dalam daftar pilihan mereka.